Tahukah kamu trik supaya husnul khatimah? Kita tak bisa hukumi status seseorang. Tak bisa hukumi iman dan baiknya seseorang. Tapi kita bisa melihat tapak dan jejak kebaikan yang ditinggalkan oleh orang itu. Kan kalau ingin lihat orang husnul khatimah, baik atau tidaknya, karena itu husnul khatimah, bukan husnul bidayah. Husnulnya di akhir. Kebaikan tampaknya di akhir. Setelah wafat, tampaklah kebaikan-kebaikannya. Virallah kemuliaan-kemuliaannya. Itulah kemudian yang kita ikuti tapak jejaknya. Maka bagaimana menjadikan semua nilai kebaikan itu punya nilai di akhirat? Karena nanti, mohon maaf, ada orang pun ahli dunia tapi baik. Jangan salah. Ahli dunia tapi baik. Cuman sayang kebaikannya tidak disiapkan untuk akhiratnya. Zaman Nabi itu ada orang belum beriman, non-muslim. Baiknya luar biasa. Sedekah ke orang, sosialnya tinggi, mengatasi kesulitan orang lain, bantu memudahkan akses. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana status orang ini di akhirat sementara dia ini baik sekali tapi imannya belum ada?" Maka turunlah Quran surah ke-25 ayat ke-23. "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Wa qadimna, naknya li ta'zimin nafsi fi ta'zimin sya'ni, menunjukkan keagungan Allah pada sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau kita terjemahkan dengan tafsir, demi keagunganku dan keadilanku, aku berikan balasan untuk dunianya. Tapi di akhirat dia tidak bernilai. Jadi kalau ada orang berbuat baik untuk dunia, tapi dia tidak siapkan untuk akhiratnya, keadilan Allah menjawab dan membalas kebaikan dia itu di dunia. Tak adil kalau Allah balas di akhirat, sebab dia berbuat baik dengan hukum dunia, maka Allah balas pula dengan hukum dunia. Tuh. Baiknya karena dunia, maka diangkat orang itu, disebut-sebut orang itu, disanjung orang itu. Ada pula yang mendoakan. Tapi kalau tidak ada kunci akhiratnya, di akhirat kebaikan itu hanya akan jadi debu yang berterbangan. Detil Al-Quran. Debunya terbang. Kalau terbang kan tak bisa ditimbang. Kalau debunya hinggap, masih ada berat. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana menimbangnya? Maka kunci pertama, bagaimana kita menyiapkan bekal ke akhirat tanpa meninggalkan dunia. Yang pertama, rubahlah rutinitas dunia kita menjadi ibadah. Satu. Maka berubahlah perbuatan kita dari sekedar rutinitas amal, punya sifat ibadah, namanya soleh. Maka amalnya berubah menjadi amal soleh. Setiap amal yang menjadi soleh, maka dia punya sifat baru, namanya hasanah. Ketika amal menjadi hasanah, maka dia punya poin. Poin inilah yang disebut bekal akhirat, namanya ajrun, yang kita sebut pahala. Pekerjaannya tetap dunia, tapi pekerjaan dunia ini karena diniatkan menjadi ibadah, amalnya menjadi saleh, perbuatan baiknya diridhai Allah menjadi hasanah, maka setiap hasanah punya nilai akhirat. Dari mana dalilnya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Setiap perbuatan yang baik yang kita kerjakan dengan niat akhirat menjadi hasanah, akan dikonfirmasi hasanah ini di akhirat dalam bentuk pahala sebagai bekal pulang. Karena itu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, dikonfirmasi hasanahnya di akhirat, wa fil akhirati hasanah. Nah sekarang bagaimana cara merubah perbuatan dunia menjadi hasanah, menjadi punya nilai akhirat? Kerjakanlah dengan menggunakan iman. Saya ulangi, pakai iman. Itulah yang menjadikan hampir kata-kata amal soleh dalam Al-Quran didahului oleh kalimat iman. Contoh, surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau ada iman, sudah pasti perbuatan kita itu dibimbing iman jadi amal soleh, bukan sekedar amal. Kalau amal saja belum tentu soleh, jadi dunia. Ini gelas untuk minum, diisi air, kemudian kita minum, minumnya pakai iman, maka minum itu amal, meminum menggunakan iman berubah amal menjadi soleh. Minumnya fungsi menghilangkan haus, imannya menjadikan aktivitas minum punya nilai ibadah, dituliskan 10 pahalanya. Jelas? Yuk kita detilkan ya, kita detilkan pelan-pelan. Rubah kegiatan dengan menggunakan iman. Bapak Ibu kalau ingin mau cek, semua fungsi tubuh kita ketika disebutkan dalam Al-Quran, itu umumnya disebutkan imannya dulu, baru fungsi tubuhnya. Jadi kita ini melihat saja sekarang, itu melihat, itu pakai iman Bu. Kalau ingin dapat pahala akhirat. Jadi urusan melihat saja ini ada pahalanya. Urusan bicara pun ini ada pahalanya. Kapan melihat berpahala? Kapan berbicara melahirkan pahala untuk bekal akhirat? Ketika melihat, berbicara, mendengar menggunakan iman. Saya tanya ibu sebentar. Bu, apa fungsinya mata? Tuh, salah kan? Mata bukan sekedar melihat. Kalau melihat saja, itu fungsi dunia, tidak beda dengan hewan. Kambing melihat. Kambing melihat tidak? Melihat. Ayam melihat. Elang melihat. Mata elang lebih tajam dibanding mata kita. Elang di udara, anak ayam kelihatan. Ibu naik Garuda, anak sendiri tak tampak tuh. Tapi mata kita dihisab, mata elang tidak. Karena itu, karena hisab adanya di akhirat, maka hukum akhirat kita pakai, melihatlah pakai iman. Dari mana rumus melihat pakai iman? Laki-laki Quran surah ke-24 ayat 30, perempuan ayat 31-nya. Imannya disebutkan, baru fungsi matanya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul, katakan Muhammad, viralkan. Bahasa sekarang viralkan tuh, viralkan. Ya, karena orang sekarang senang yang viral. Ya. Kalau Nabi sudah sampaikan, sudah kita like and subscribe saja. Tidak usah banyak komen, tinggal viralkan. Qul lil mu'minina, Muhammad katakan, viralkan pada pria-pria yang masih merasa punya iman. Awas loh. Bentuknya, awas, hati-hati. Isim fa'il dalam bentuk maf'ul, kata benda, bukan kata kerja. Allah tidak mengatakan qul lil ladzina amanu. Allah tegaskan qul lil mu'minin. Ketika ada objek, ya, kita yang diminta ini, objek itu kita. Ya, yang diminta oleh Allah, menggunakan kata benda, isim, itu hukumnya lebih kuat dibandingkan kata kerja. Karena benda tidak berubah. Pekerjaan masih bisa berubah. Ya, contoh, ini gelas sampai kiamat kurang 2 hari tetap akan jadi gelas. Tidak akan pernah jadi ayam. Karena benda. Tapi semua terkait pekerjaan, ya, maaf, termasuk masuk kepada sifat, karena dia unsur pekerjaan pasti berubah. Sayang itu sifat yang masuk pada kata kerja. Orang tua sayang pada anak, diberikanlah pelukan, diberikanlah senyuman, pekerjaannya itu. Ya, tapi sayang itu tidak selamanya akan sama. Coba ibu saya tanya, suami ibu dari awal nikah sampai sekarang sayangnya sama nggak? Kencang tuh, tidak. Ke masjid itu berangkat pekerjaan, bisa ada orang semangat, bisa ada orang lambat, tergantung motivasi. Tapi kalau benda tidak berubah. Maksudnya apa? Ini sepanjang mata masih tetap jadi mata, bagi orang beriman fungsinya tidak akan berubah. Apa fungsinya? Yaghuddu min absarihim. Imannya akan membimbing matanya hanya untuk melihat apa yang dibenarkan oleh imannya. Bila kata imannya ini tak baik, maka ghaddul basar, kata imannya palingkan. Karena itu standar pria yang punya iman, imannya akan menuntun matanya dan membuat batasan. Ini yang boleh dilihat, ini yang tak boleh dilihat.
Beda dengan yang belum punya iman, semua bisa dilihat. Lisan, dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja mbak. Dari mata turun ke lisan, ke mulut nih. Apa fungsi mulut? Mulut ketika disebutkan di Quran, imannya dulu disebut baru lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yashar qaumin qaum, la yaghtab ba'dukum ba'da. Nabi kuatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, imannya dulu. Falyakul khairan aw liyas. Ternyata mulut fungsinya untuk berkata yang baik-baik kalau punya iman. Jadi kalau kita bicaranya dituntun oleh iman, setiap bicara kita dituliskan pahala itu untuk bekal pulang. Jadi pahala itu bukan hanya dalam salat, pahala bukan hanya dalam zikir. Setiap kata-kata kita zikir, setiap langkah kita itu zikir. Kalau diniatkan lillah untuk ibadah, itu ada pahalanya.